Saya sedang berada di kawasan Royal Kota Serang, salah satu pusat perbelanjaan yang melegenda dengan perjalanan panjangnya, dan salah satu di antara saksi sejarah perjalanan Royal Kota Serang adalah pemilik toko Krakatau. Saya akan sehari bersama pemilik toko Krakatau di Royal Kota Serang, salah satu toko yang melegenda dengan kawasan Royal yang juga yang cukup melegenda begitu. Saksikan obrolan saya dengan Lim Ui Ping. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika di Sehari Bersama. Kali ini saya berkesempatan bersama seseorang yang menurut saya luar biasa, spesial, karena kita tahu bahwa banyak tempat di Kota Serang yang memiliki cerita panjang di balik sejarah dan perjalanan di baliknya. Salah satunya adalah kawasan Royal Kota Serang. Di sana banyak beberapa kawasan pusat perdagangan di Kota Serang, berdiri beberapa toko yang sudah legend bahkan dari generasi ke generasi. Di antaranya yang cukup populer adalah toko Krakatau. Saya sedang berada di kediamannya, pemilik sekaligus pendiri toko Krakatau. Ini dia, saya manggilnya Om Lim Ui Ping. Salah nggak? Salah nggak nyebutnya tuh Om? Dikoreksi, betul ya? Kalau tulisan itu kan Oe, sekarang bukan begitu ya? Sehat Om? Sehat. Lagi sibuk, lagi santai, lagi apa ini? Sekarang memang lagi kurang pekerjaan. Kalau pekerjaan, kalau bos kan memang nggak sibuk seperti karyawan gitu. Om, tadi saya sampaikan kehormatan buat saya bisa bertemu karena kita tahu bahwa kita sebutlah kawasan Royal gitu, salah satunya yang cukup dikenal adalah toko Krakatau gitu. Bagian dari saksi sejarah mungkin, atau saksi perjalanan hidup sebuah pusat perdagangan di Kota Serang yang namanya Royal. Mungkin bisa diceritakan Om, sebetulnya Om ini saat mendirikan ini kapan dan seperti apa sih perjalanan Om sampai kemudian di Kota Serang itu? Silakan Om. Tapi saya ingin sedikit menyimpang. Hanya untuk supaya mengenal apa yang mempengaruhi hidup saya. Pada saat itu saya umur tahun 63, saya umur 22 tahun. Saya ada di atas kapal Yunani, negara Yunani. 22 tahun udah ke Yunani? Bukan. Ada kapal dagang yang disewa oleh perusahaan yang saya bekerja di situ. Itu kapal yang 10.000 ton, cukup besar. Kita dari Makassar berangkat ke Manado, Sulawesi Tengah untuk mengambil kopra. Kopra, oh iya. Kopra. Jadi waktu itu harga kopra di tempat kita beli itu cuma 3.000 per kintal. Oh. Waktu itu ya? 3.000. Sedangkan di Makassar sudah 8.000. Di Surabaya sudah 20.000 per kintal. Itu sampai ke Eropa itu sudah 100.000. Oh. Jadi beli 3.000, jual di sana udah 100.000. Nah, jadi kita ambil kopra di Sulawesi Tengah. Kita orang Indonesia di kapal itu sebagai pengumpul kopra-kopra, kelapa yang dikeringkan tuh untuk bikin minyak. Nah, jadi kita berangkat dari Makassar ke Manado, dari Manado ke Amurang. Amurang dekat Manado. Di Amurang situ kita karena di situ
gudang kopra yang besar dan banyak dari daerah-daerah tuh tumpuk di situ. Jadi kita berada di situ sampai 2 bulan. Nah, jadi di situ saya di atas kapal untuk menunggu kopra-kopra dibawa pakai skoci, itu perahu kapal-kapal bukan kapal, perahu kecil, bukan perahu lagi, kayak tongkang gitu. Tongkang ya, tongkang kecil gitu ya. Jadi bawa ke kapal kira-kira dari darat itu 150 meter. Nah, di kapal itu diangkut dinaikin ke atas kapal, dibuang ke dek tuh, gudang-gudang kapal. Nah, saya kerja di situ. Nah, itu kerja saya dari pagi sampai sore jam 4. Iya. Jadi Om sebelum di Serang berarti di Sulawesi. Ya, memang saya lahir di sana. Di sana. Ke Serang berarti umur 23. 23 tahun. Datang pertama ke Serang langsung ke sini. Ke mana? Ya, datang ke Serang, ya Serang pangkalan yang dari Serang, saya ke Cilegon, ke Labuan. Gitu. Jadi waktu itu ke Serang tuh berarti kan udah berkeluarga, lu masih muda kan? Masih bujangan kan? Enggak, udah berkeluarga. Waktu itu ke Serang udah berkeluarga. Pilihannya waktu itu ke Kota Serang kenapa tuh? Karena saya pernah ikut orang, dia leveransir pabrik baja Trikora. Oh iya, KS. Dulu Trikora bukan? Iya, namanya Trikora. Saya jadi ikut referansir pabrik baja Trikora. Nah, dari situ kan dari Cilegon kan lewat Serang. Iya. Nah, jadi saya lihat di Serang itu banyak sekali pedagang, banyak sekali juga pedagang yang kaki lima di gerobak-gerobak gitu. Nah, jadi saya kira mulai dari sini itu, daripada di Cilegon kan pedagang sedikit, waktu itu sedikit. Cuma satu jalan itu. Jalan sejalur lurus, yang satu itu. jalur aja. Itu tahun 60-an lah ya? Tahun 65. 65. Berarti ke Serang di sini buka usaha di sini tahun berapa? Bukan usaha, saya jadi sales. Oh, Di sales. jadi sales dulu. Sales apa tuh? Ya barang kelontongan. Jadi orang itu mau mendekati legenda itu pasti dalam hidupnya mereka pernah mengalami penderitaan. Jadi tidak datang dari orang yang berada, orang yang hidup santai, dari keluarga yang hidup santai, tidak dari situ. Dari orang yang pernah dapat pengalaman hidup yang amat pahit itu. Jadi ya ini. Tidak seperti orangnya bahwa ini langsung bunuh diri enggak ya? Dari bawah gitu ya? Dari dirinya sendiri dulu. Saya bisa bilang itu kayu yang tenggelam itu. Tapi waktu itu memang di sini sudah jadi pusat perdagangan waktu. Untuk Banten, Serang ini sudah pusat perdagangan. Oh. Tapi belum ramai kan toko atau apa belum ramai sekarang pasti ya. Tahun itu juga udah ramai. Oh, udah ramai. Udah ramai. Cuma yang paling ramai itu Jalan Banten itu. Pasar lama maksudnya. Nah, jadi situ pusat-pusat dagang. Mereka yang pakai truk-truk itu yang mensuplai barang sampai ke Merak, Cilegon, Labuan, Pandeglang, Rangkas. Jadi Serang ini pusatnya. Katanya waktu pertama toko ini dibangun namanya bukan toko Krakatau, dari awal. Iya, itu nama anak pertama saya nama Fajar, jadi nama toko Fajar. Oh, toko Fajar. Kemudian berganti jadi Krakatau kan? Nah, waktu itu saya punya langganan, ada seorang anak perempuan
saya nggak tahu ada apa, dia berada satu mobil, tapi bukan jalan-jalan. Oh, bukan jalan lagi ya, bukan. Nonton atau enggak? Bukan nonton juga. Cuma kebetulan satu mobil, kita itu dari Serang ke Anyar, waktu pulang, saya lihat di pinggir jalan itu ada batu-batu besar, dan di dekat laut ada batu besar. Saya bilang kita istirahat sini lihat matahari terbenam. Tapi berarti udah kenal tuh sama si cewek itu berarti waktu itu kan? Ya kenal kan. Karena itu di wilayah mana? Anyar. Anyar ya. Kita duduk situ lihat matahari terbenam, angin spoi-spoi. Terus lagi duduk-duduk, itu lautan teduh tuh. Itu ombak datangnya tidak langsung bergulung-gulung itu. Tedang. Begitu sampai di dekat pantai, pecah ombaknya, seret. Nah, dia duduk saya ini tertimpa sama ombak tuh. Basah. Basah. Waduh, saya bilang gimana ini, basah dari sini ke pulang ini kan bisa 1 jam ini kan. Bisa macam angin tuh. Saya bilang, gimana ya, kamu harus buka baju kamu, udah basah semua. Nah, terusan ada pakai kaos dalam. Baju saya buka, suruh dia pakai. Saya bilang, kalau kamu nggak ini, nanti kamu sakit loh. Saya gimana ke ibumu? Dia mau buka, malu dia kan. Udah nggak jadi buka. Terus ada yang bilang, itu depan kan Gunung Krakatau. Itu ombak tuh dari sana datangnya. Nah, jadi saya terkesan dia basah kuyup. Jadi saya tahu itu dari Gunung Krakatau, itu ombaknya. Maka waktu bikin nama toko, kasih nama apa? Krakatau. Ingat gunungnya apa ingat Krakataunya apa ingat perempuannya itu? Krakatau. Ingat di awal peristiwa dia basah kuyup itu. Oh, dia Krakatau. Dari situlah ganti nama. Perempuan itu Tridasa punya enciknya itu punya kakak. Legend juga. Jadi itu asal muasalnya jadi berganti nama ke belakangan kan. Krakatau itu saya juga tahu kan pernah meletus pada tahun 1883. Iya. Semua muda ya 16 tahun. Iya. Jadi rasanya saya nggak tahu nama toko saya duluan atau Krakatau Steel duluan. Ya, sini duluan karena Krakatau 80. Kalau maksudnya apa? KS apa Krakatau? KS maksudnya. Dia tuh Trikora. Oh, ini 73 ini dulu berarti. Tapi Krakatau gantinya kapan? Kan 75. Oh iya, sana dulu. Beda dikit. Beda dikit. Jadi itu ganti nama. Nah, kalau dulu lihat sekarang nih, Om. Ini kan Kota Serang tentu dulu nggak ngebayangin kan bisa jadi pusat ibu kota provinsi ya. Sekarang udah jadi pusat ibu kota provinsi. Om kan saksi sejarah tuh ya, terutama kawasan raya. Perubahannya gimana sih Om? Kalau direkam ini, Kota Serang Om lihatnya gimana? Kalau Kota Serang ini ya tidak bilang ketinggalan juga tidak, tapi maju pesat juga tidak. Oh, mungkin alami aja gitu. Alami aja. Cuma sekarang banyak teman-teman saya kan bilang, you kalau tidak beralih ke online, you bisa bangkrut. Sekarang beralih ke online. Jadi sekarang ini jawaban saya, mudah-mudahan berguna bagi pebisnis. Sekarang misalnya toko itu tergerus oleh online. Misal tadi ada 10 toko.
Sekarang satu karena online, satu karena memang penghasilan masyarakat kecil berkurang. Jadi 10 toko ini ada 5 yang bangkrut, ya kan? Tinggal 5. Kalau kita yang ulet, barang tetap tersedia yang cukup, ya kita tetap semangat melakukan usaha yang terus memperbaiki diri terus. Jadi tadi kalau ada 10 orang datang belanja, tinggal 5 orang. Kalau rata-rata 1 orang 1. Kalau waktu ada 10 orang, kita juga cuma kebagian 1 orang kan. Sekarang kalau tinggal 5 toko, 5 orang yang belanja, tetap aja 1 itu kita kebagian. Tidak berkurang. Nah, cuma di antara 5 toko, ada yang udah setengah hati, ya. Jadi langganan dia tinggal setengah. Jadi ada 2 langganan tinggal setengah-setengah, maksudnya kalau 10 orang tinggal 5. Nah, ini bisa pindah ke kita juga. Kita juga bisa bertambah. Nah, nanti tunggu waktu bulan puasa. Online mati. Kenapa? Orang kan banyak duit. Dia mesti cari barang itu betul-betul segera. Bukan, betul-betul dia pakai itu cocok untuk dia. Kalau online kan beli yang murah-murah, untung-untungan, tapi dia kan capek keluar. Kalau ini dia mesti pegang, dia mesti cari yang lebih mahal, tapi lebih cocok. Jadi kita itu meledak. Jadi walaupun perkembangan online tetap aja itu rahasianya bisa bertahan. Nah, itu saya bilang keuletan. Nah, Om, saya lihat, kalau lihat dari tadi perjalanan kelahiran 41. Berarti sekarang usia 82. Tapi masih sehat. Apa rahasianya? Salah satu rahasianya, tadi kan saya bilang jangan berhutang. Itu rahasia utamanya. Sekarang saya balik. Saya untuk supaya sehat, saya berusaha itu tidak berhutang. Saya tidak membangun rumah untuk tinggal di rumah yang saya anggap mewah. Saya juga tidak beli mobil mewah. Lantas uangnya itu untuk apa? Jadi kalau saya belanja itu sebisanya saya tidak berutang. Saya selalu belanja tunai dan saya dapat, kalau orang bank tahu istilahnya, dapat cash discount. Ngerti cash discount? Cari diskon. Iya. Ya kan? Jadi kalau dari bank itu kalau kita simpan uang cuma dapat bunga 0,5%. Tapi kalau kita dapat cash discount itu bisa 5%. Ya kenapa kita mesti beli mobil, mesti beli rumah? Itu kita bayar sama orang. Kita kan jadi apa? Besok cuma pikir pekerjaan, tidak mikir utang. Jadi kita sudah lebih santai daripada orang-orang. Kita sama-sama kerja. Kalau dia cepat tua, dia mikir utang. Contoh saya nggak mikirin utang, mikirin rumah. Ketawa sama tuh, om punya utang. Itu bikin orang cepat tua loh. Mungkin karena nggak punya beban ya, utang kan beban gitu ya. Jadi itu mungkin ya. Iya. Masih olahraga? Olahraga itu seperti sikat gigi. Jadi tidak boleh dihindari. Tidak boleh tidak boleh ditinggalkan. Apa olahraganya? Nah, bulu tangkis. Bulu tangkis masih kuat? Masih. Saya dulu atlet dong. Masih taruhan. Masih taruhan. Wow. Sama. Maksudnya saya kenal hiburan ya. Tapi katanya juga Lim ini juga suka menulis. Ada beberapa tulisan tadi yang saya catat ya, yang saya baca. Itu kan luar biasa. Itu sejak kapan senang menulis, mengungkapkan apa? Itu bagian dari juga apa? Sekarang tulisan saya ini barangkali seperti kalau Gesang bikin lagu kan, yang mana yang lagu dia bikin
pasti liriknya beda dengan orang lain kan. Bukan cuma suara yang lain, lirik lagu pun beda. Saya dulu tidak sekolah nasional, sekolah Mandarin. Ya. Zoom meeting juga nggak apalagi ya? Zoom meeting apalagi nggak, kali nggak ada. Jadi bahasa, saya pelajari bahasa Indonesia dari berucap sehari-hari sama baca koran. Dan saya orang Chinese, etnis Chinese, yang teman-teman saya itu 95% orang pribumi. Teman-teman pribumi. Tetapi saya tidak meninggalkan budaya China. Saya tetap mempertahankan budaya itu. Karena budaya itu dengan tulisannya dia sudah punya sejarah 5.000 tahun. Ya. Dengan kekuatan budaya itu, begitu mereka dapat kesempatan, dalam 40 tahun mereka sudah bisa meninggalkan seluruh negara Eropa. Sekarang tinggal mereka menghadapi saingan terbesar, Amerika. Karena budaya itu. Terutama budaya apa? Ya, hidup sederhana, bekerja sampai akhir hayat. Kalau lagi nulis itu biasanya lagi sedang apa tuh? Jadi tulisan saya ini cirinya pasti agak lain-lain dengan biasa yang ditulis orang kan. Jadi saya tidak tahu ini termasuk puisi atau apa saya nggak tahu. Tapi saya tulis. Kenapa saya harus tulis? Itu jejak saya yang akan saya tinggalkan kepada orang-orang selanjutnya. Kalau itu berharga ya dia tinggal bermanfaat gitu. Tadi bagus tuh yang masuk surga tuh yang kuasa tadi itu ditulis kapan tuh? Itu kan kalau saya cerna ya, itu akhirnya jadi yang terjadi saat ini. Dan itu tulisnya kapan tuh? Tulisnya biasa sesuatu yang mengganjal di hati. Saat itu ada kejadian apa, Om? Enggak. Apa selalu ada ganjalan di hati, terus waktu saya malam saya langsung tulisan itu susun di waktu tidur, antara tidur dan enggak, antara mau bangun dan masih tidur gitu. Oh, bisa ya? Susun, terus begitu saya bangun subuh-subuh, saya cari kertas, pen, ada kalanya saya tutup mata tulis. Oh. Itu dalam 5-10 menit selesai. Nah, merevisinya bisa 1 tahun. Waduh, berat ya editornya tuh. Seperti orang bikin film, waktu mau ditayangkan di-cut terus kan? Iya. Gitu. Iya. Itu revisinya setahun. Tapi bisa sampai 1 tahun. Tapi luar biasa loh, itu menurut saya gini, aktual jadi. Padahal dibikinnya udah lama ya. Tapi mewakili apa yang terjadi ini saat saya ini. tulis yang kejadiannya itu. Saya sakit hati. Jakarta katanya dikepung sama 7 juta orang berjubah putih. Oh. Hampir negara kita itu hancur. Maka saya bilang orang-orang itu, dia kira dia itu penghuni surga semua. Padahal kita semua itu tidak pantas masuk surga. Dalam. Oke, Om, ini pertanyaan terakhir. Di sini sudah sekitar hampir 50 tahun berarti ya di Serang. Apa namanya pesan baik terhadap mungkin soal Kota Serang kepada pihak berkepentingan, soal penataan di sini, atau pesan kepada para pengusaha muda yang juga ingin berbisnis. Silakan, Om, apa pesan-pesannya? Atau kesan-kesannya juga soal Kota Serang sekarang gimana lah? Kalau perasaan saya, ini saya lari dulu. Anak saya, waktu saya memberikan mereka nama Mandarin, saya takut mereka itu dibully. Tapi waktu anak saya
sekolah di apa? Ada nama Fei Ai. Kira-kira dia dulu di Al-Azhar. Sekolahnya di Al-Azhar. Saya bilang, kamu dibully nggak di sekolah? Enggak katanya. Malah guru-guru itu rasa kita nih orang langkah gitu. Ya. Orang apa etnis Chinese, Tapi di Al-Azhar. tapi menghargai Ya. budaya dan agama orang pribumi gitu. Jadi mereka merasa, malah guru-guru merasa berterima kasih. Kalau guru-guru lagi meeting gitu, itu katanya sekda anaknya Dimar Diwarna, ini Dimar Diwarna. Itu malah ada orang Cina di sekolah di tempat kita katanya. Kenapa mereka orang kita sendiri sekolah di luar kita gitu. Jadi mereka amat menghormati dan menyayangi gitu. Dan saya dalam bergaul, hampir tidak ada teman-teman pribumi itu menyalahkan saya, kenapa tidak pakai nama Indonesia. Saya bilang, di Indonesia itu tidak ada nama Indonesia. Ini catat itu. Mana orang Indonesia bernama Indonesia? Iya. Hah? Iya. Ya di Jaya Santika Indonesia nggak ada. Jadi sekarang anak-anak yang besar di Serang dengan nama Mandarin ya. Iya. Malah yang udah sarjana Iwan tuh ya, namanya Lim Chu Sen. Nah, saya bilang, kamu di sekolah didiskriminasi apa tidak? Tidak katanya. Ada orang bilang kamu Cina-Cina? Enggak. Malah orang itu bilang saya itu orang Korea. Karena yang ada nama 3 huruf itu cuma orang Korea. Orang Chinese ada juga Evelyn Lim, ya. Robert Tan. 3 huruf itu udah nggak ada. Maka banyak orang pribumi itu bukan menyalahkan menyayangi saya, tidak memakai bahasa Indonesia. Malah dia bilang, kamu ini sportif ya. Berani menunjukkan siapa kamu. Jadi malah orang yang ganti nama dia bilang apa? Pengecut katanya, cari selamat. Cari aman. Cari aman. Tuh. Jadi selama tinggal di Serang, di Banten yang katanya religius, tidak ada masalah ya. Semuanya merasakan bahwa tidak ada tadi itu, tidak ada diskriminasi dan segala macam. Kalau di Serang itu diskriminasi itu yang dirasakan sama saya itu sedikit sekali, tidak berarti. Karena bisa juga mungkin dari kita. Kita kalau takut dibully orang, kita takut sama orang juga takut sama kita. Wah, dia takut sama kita berarti dia anggap kita ini penjahat ya. Waduh, kalau dia ada kekuasaan, kita bisa dihabisin sama dia karena dia takut sama kita. Sebagai kita kan takut sama macan. Waduh, kalau dia ada senjata kita ditembak loh. Nah, saya pernah di hutan itu ketemu ular. Terus dia lihat saya kira-kira ada 2 meter, begini dia mau matoknya. Dia matok, saya diem. Saya bilang, ular, saya tahu kamu penghuni asli di sini. Saya hanya pendatang. Walaupun saya udah beli lahan itu, tapi saya itu cuma pendatang. Jadi saya menghormati kamu. Saya tidak mungkin mengganggu kamu dan saya tidak mengganggu alam. Rumah hutan itu tidak bongkar-bongkar apa gitu. Saya tidak mengganggu kamu. Dia lihat, dia punya insting kan. Dia punya roh, saya punya roh. Mereka berkomunikasi juga, oh ini tidak berbahaya. Pergi dia. Sama juga, saya pernah di rumah hutan, ada teman saya, mantan lurah di Soyok sini, Tak-Takan, namanya Pak Hair. Pak Hair ya. Rumah hutan itu pertama ada bukan di Tak-Takan sini, bukan di Kampung Bojong, yang ada di Simanjangan.
Jadi dari situ 15 kilo kira-kira. Nah, pernah waktu kita ada di hutan itu, saya lihat ada jalan kecil, saya telusuri jalan itu, terus sampai ke dalam ada 1 kilo. Nah, jadi sepanjang jalan kalau saya ketemu petani itu, semua bawa apa? Parang itu, bawa parang sambil ngangkat barang, ngangkat pisang, kelapa. Kalau ketemu saya itu semua hormat. Jangan. Begitu saya pulang, Pak Her, Pak, Bapak dari mana? Saya ke dalam, sampai kemana? Ada 1 kilo. Waduh Pak, jangan Pak. Waduh, saya khawatir sekali dari tadi. Jadi dia kira, pasti kalau orang pribumi itu kan benci sama orang Chinese. Takut saya dicelakain. Padahal manusia itu kan punya roh. Kalau roh kita bersahabat, dia juga punya roh. Dia bisa apa? Oh ini bukan musuh saya. Bisa melihat itu ya. Jadi selalu kita harus tahu bahwa kita punya roh. Jadi yang kita menampilkan kita itu di luar kita ada saudara kita. Satu jasad kita itu saudara kita, roh kita juga saudara kita. Memperalat itu roh. Walaupun dia musuhin kita, kalau kita udah datang ke rumahnya, mau maki-maki, mau apa dia datang, kita mendadak datang. Akhirnya, ya orang udah datang, masa kamu cari orang-orang datang ke royok? Memang kita suku biadab. Jadi tidak ada itu. Baik-baik aja ya. Maka saya ada satu tulisan kepasrahan jihad dan revolusi. Wah. Masih ada nggak? Nggak ada di buku satu. Itu isinya tentang apa? Menceritakan apa? Orang kalau jihad itu kan berdarah-darah. Revolusi juga membunuh orang. Banyak korban gak sih gitu maksudnya? Tapi jihad dan revolusi kita tidak seperti itu. Gitu. Dalam sekali ya. Saya banyak ini loh, banyak apa namanya? Merenung gitu. Selama ngobrol dengan Om Lemi ini. Om, kita akan jeda, dan terima kasih banyak atas pengalamannya, berilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang menonton. Bagaimana kemudian perjuangan sosok Lim Uy Ping ini yang dengan legend di Serang gitu ya, dengan usahanya bisa berbagi dan yuk jangan pakai bahasa legend, orang nggak ngerti. Anak muda sekarang bahasanya legend Om. Pakai bahasa apa? Apa bahasa yang pantas sekarang? Yang lebih keren. Apa dong? Legenda. Oh, legenda. Ya mau legenda. Legenda. Anak sekarang itu iya betul. Legend cuma seperempat. Dahsyatnya cuma seperempat. Legenda. Oh, gede. Kayak legenda ini apa namanya? Salah sepuh. Itu kita obrolan kita sehari bersama dengan Om Lim Uy Ping. Saya takut salah. Luar biasa, banyak pelajaran. Saya menyimak sampai habis apa yang disampaikan oleh tamu kita, narasumber kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Bertemu lagi dengan sehari bersama tokoh lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.